Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan membahas tentang soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2021-2022, yaitu soal paket 2 PT Jaya Tama. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan jurnal penyesuaian. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Penyusunan jurnal penyesuaian ini merupakan bagian dari penyusunan laporan keuangan ya. Jadi di sini saya nanti akan membahas tentang bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dan posting ke buku besarnya. Nah, untuk menyusun jurnal penyesuaian, maka yang kamu butuhkan adalah neraca saldo sebelum penyesuaian per 31 Desember 2021 dan bukti memorial. Ya. Nah, ini adalah neraca saldo per 31 Desember sebelum penyesuaian ya. Ada cash in bank senilai 892.435.975, petty cash 10 juta sampai dengan other expense di sini kosong nilainya ya. Jadi total neraca saldo sebelum penyesuaian itu ada 11.488.934.20 rupiah. Debit kreditnya imbang. Kemudian di sini baru ada dokumen penyesuaiannya, ya. Ini adalah dokumen penyesuaian per 31 Desember milik PT Jaya Tama, ya. Dari dokumen 27 sampai dokumen 32. Yang akan saya bahas satu persatu, ya. Yang pertama dokumen 27. Di sini ada nomor bukti 02-BM tanggal 31 Desember 2021. Kepada bagian keuangan. Keterangannya telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 1.401.700 dan bank service charge itu 60.700. Kalau kita lihat di sini PT Jaya Tama memperoleh interest revenue atau pendapatan jasa giro senilai 1.401.700. Dan di sini PT Jaya Tama juga dibebani dengan biaya bank ya, ada bank service charge di sini senilai 60.700. Antara interest revenue dan bank service charge itu nilainya masih besaran interest revenue. Berarti di sini akan ada cash in bank di sebelah debit karena di sini PT Jaya Tama masih memperoleh keuntungan sehingga masih menambah kas perusahaan ya. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat kita buat di sini tanggal 31, invoice numbernya diisi dengan 02-BM, debitnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena nilai interest revenue lebih besar daripada bank service charge, maka akan ada cash in bank di sebelah debit ya. Jadi yang pertama ada akun cash in bank. Senilai selisihnya nanti ya. Kemudian bank service charge ini merupakan beban sehingga kita mencatatnya di sebelah debit. Ya, nilainya 60.700 kita catat di debit. Kemudian kreditnya ada interest revenue ya. Nilainya kita catat di kredit senilai 1.401.700. Interest revenue dikurangi dengan bank charge, ini selisihnya sebesar 1.341.000. Ini menambah kas perusahaan ya, sehingga menambah akun cash in bank. Jadi jurnal yang pertama ini cash in bank di debit senilai 1.341.000, kemudian bank charge di debit 60.700, kreditnya interest revenue senilai 1.401.700. Dokumen 28. Ada nomor bukti 03-BM, tanggalnya sama 31 Desember, bunyi penyesuaiannya saldo akhir perlengkapan 1.300.000. Ya. Nah, di sini kita membutuhkan data neraca saldo per 31 Desember sebelum penyesuaian. Nah, ini adalah data neraca saldo per 31 Desember sebelum penyesuaian. Kita lihat di sini office supply. Office supply nilainya ada 3.743.750.
Di data penyesuaian ternyata tinggal 1.300.000. Berarti di sini nilai office supply-nya berkurang. Office supply ini pencatatannya ada di debit, ya. Berarti nanti ketika dia berkurang, dia akan dicatat di sebelah kredit. Debitnya adalah beban perlengkapan, ya, atau yang kita sebut dengan supply expense. Nilainya senilai selisihnya, yaitu dari 3.743.750 kita kurangi dengan 1.300.000. Sehingga bunyi penyesuaiannya tanggal 31, nomor buktinya 03/BM, debitnya ada beban perlengkapan atau supply expense. Ya. Kreditnya ada office supply yang berkurang. Nilainya dari selisihnya tadi 3.743.750 kita kurangi dengan 1.300.000. Sehingga nilainya menjadi 2.443.750. Berikutnya penyesuaian yang keduanya untuk dokumen 28. Cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Kita lihat di sini lagi di neraca per 31 Desember sebelum penyesuaian akun account receivable. Di sini menunjukkan akun account receivable nilainya adalah 522.156.250. Ya, dan ada saldo allowance ya di sebelah debit senilai 731.500. Maka jurnal yang akan dibuat oleh PT Jaya Tama, beban kerugian piutang di sebelah debit, kemudian cadangan kerugian piutang ada di sebelah kredit, ya. Atau kalau menggunakan istilah akuntansi, uncollectible account di debit, kemudian allowance di sebelah kredit, ya. Nilainya diperoleh dari, kita lihat data di neraca saldo. Nah, di sini kita membutuhkan data account receivable. Dan kita juga membutuhkan data allowance, ya. Maka nilainya kita peroleh nanti dari 2%, ya, dikali dengan saldo piutang, ya, 522.156.250. Kemudian hasilnya akan ditambah dengan saldo allowance 731.500. Kenapa dia ditambah? Karena saldo allowance ada di debit. Kalau saldo allowance-nya ini ada di kredit, maka dia akan dikurangi. Ya. Jadi karena di sini saldo allowance ada di debit, maka saya ulangi lagi cara perhitungannya. 2%, ini kita kali dengan saldo piutang, ya, 522.156.250. Kemudian hasilnya ditambah dengan saldo allowance 731.500. Ya, maka akan diperoleh nilai sebesar 11.174.625, ya. Sehingga bunyi jurnalnya menjadi uncollectible account di debit, kemudian allowance di kredit masing-masing senilai 11.174.625. Berikutnya dokumen 29. Nomor buktinya 04/BM. Lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap, ya. Ada building 2 juta, equipment 350.000, vehicle ada 3 jenis, ya, totalnya 1.612.500. Di sini kita membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan building, equipment, dan vehicle. Ini jurnalnya bisa kamu pisah, bisa digabungkan, ya. Di sini saya akan menjelaskannya secara terpisah. Maka cara pembuatan jurnal penyesuaiannya, tanggalnya tanggal 31, nomor buktinya adalah 04/BM. Pertama akan membuat jurnal penyesuaian untuk building senilai 2 juta. Maka jurnal yang dibuat, depreciation expense building di debit, kemudian accumulated depreciation building nilainya senilai 2 juta. Kemudian yang kedua, kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk equipment senilai 350.000. Maka bunyi jurnal penyesuaiannya, depreciation expense equipment di debit, kemudian accumulated depreciation office equipment nilainya senilai 350.000. Berikutnya yang terakhir di sini vehicle, ya, akan membuat jurnal penyesuaian untuk vehicle. Bunyi jurnal penyesuaiannya adalah depreciation expense vehicle di debit, kemudian accumulated depreciation vehicle nilainya senilai 1.612.500. Berikutnya dokumen 30. Nomor bukti 05/BM tanggal 31 Desember. Penyesuaiannya
Gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 sebesar 31.250.000. Nah, di sini ada penyesuaian untuk pembayaran gaji yang akan dibayar tanggal 2 Januari, berarti timbul utang gaji. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat, kita buat terlebih dahulu tanggalnya di sini, tanggal 31, kemudian nomor buktinya 05-BM. Bunyi jurnalnya adalah wages and salaries expense di debit, kemudian accrued expense di kredit, ya. Nilainya masing-masing senilai 31.250.000. Ya. Berikutnya dokumen 31. Ada pembagian dividen. Diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen tahun 2021 sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Ya. Kalau kita lihat di sini, perusahaan baru akan membagikan, berarti belum dibagikan ya. Berarti akan timbul utang dividen di sini atau dividen payable ya. Maka jurnal yang dibuat, kita buat di sini tanggal 31, nomor buktinya adalah 06-BM. Debitnya akan ada akun dividen senilai 37.500.000. Kemudian di sini nilai dividennya akan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Sehingga akan ada akun utang pajak penghasilan di sini atau income tax payable. Nilainya 10% dari 37.500.000. Jadi 3.750.000. Kemudian timbul lagi akun utang dividen di sebelah kredit senilai selisihnya. Selisih antara dividen dikurangi income tax payable, nilainya menjadi 33.750.000. Berikutnya dokumen 32. Lakukan konversi atas pajak ya. Pertama, lakukan penutupan akun fed in dan fed out terhadap prepaid fed. Jadi cara melakukan penutupannya, nanti akun fed in yang awalnya di debit kita pindahkan ke kredit, kemudian akun fed out yang awalnya ada di kredit kita pindahkan ke debit. Nilainya diambil dari neraca saldo per 31 Desember sebelum penyesuaian ya. Jadi kita membutuhkan data neraca saldo di sini ya. Nah, kita cari akun fed in di sini. Nah, ini fed in. Fed in ada di sebelah debit nilainya. Ya, maka akan pindah akunnya di kredit. Kemudian ada fed out. Fed out, nah ini nilainya ada di kredit. Nanti kita pindahkan ke debit akun ini. Cara pembuatan penyesuaiannya, kita buat tanggal 31, kemudian nomor buktinya 07-BM, debitnya ada fed out. Nilainya senilai, kita lihat neraca saldo tadi, 71.706.250. Kita pindahkan di sebelah debit. Ya. Kemudian kreditnya akan ada akun fed in. Nilainya kita lihat di neraca saldo akun fed in ini 54.774.850. Kita pindahkan di sini di kredit. Kemudian di sini akan ada akun prepaid fed. Senilai selisihnya kita kurangi di sini. 16.931.400. Ya. Berikutnya di sini untuk dokumen 32 ini ada satu lagi penyesuaian. Hitunglah PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Untuk penyesuaian yang kedua ini, kita tidak bisa membuat jurnal penyesuaian sebelum kita menghitung berapa besarnya laba sebelum pajak. Ya. Jadi nanti data dari penyesuaian ini kita pindahkan terlebih dahulu ke neraca lajur, kemudian kita akan cari labanya. Kalau sudah ketemu laba sebelum pajak, baru kita hitung pajaknya. Ya. Jadi untuk yang penyesuaian kedua ini nanti dibahas setelah kita membahas tentang neraca lajur atau worksheet ya. Nah, tugas berikutnya setelah membuat jurnal penyesuaian, di sini kita memindahkan data dari penyesuaian ini ke dalam buku besar. Ya, kita posting ke buku besar. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara posting data dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Caranya, kita lihat di sini ya, di sebelah kiri ada jurnal penyesuaian atau adjustment entries, dan di sebelah kanan ada general ledger atau buku besar ya. Yang pertama di sini kita akan posting cash in bank. Ada akun cash in bank di sini di sebelah debit ya, senilai 1.341.000. Di sebelah debit.
Ini akan kita pindahkan ke buku besar cash in bank, nilainya diletakkan di sebelah debit ya. Jadi caranya di buku besar atau general ledger, di sini kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya diisi dengan adjustment entries atau kita sikat AE. Referensinya diisi dengan halaman 1 ya. Karena di sini di jurnal penyesuaian ini kita buat halaman 1. Nah, nilainya tadi saya sampaikan ada di sebelah debit, maka kita letakkan di debit senilai 1.341.000. Ya. Balance-nya menjadi awalnya ada saldo di sebelah debit, kemudian transaksi berikutnya ada di debit, berarti ditambah 892.435.975 ditambah dengan 1.341.000. Nilainya menjadi 893.776.975. Kalau sudah, ya, maka kolom referensi yang ada di jurnal penyesuaian ini kita isi dengan nomor akun cash in bank ini 11101 yang menandakan bahwa nilai cash in bank senilai 1.341.000 ini sudah kita pindahkan ke dalam buku besar cash in bank. Ya. Berikutnya kita akan memindahkan akun bank chart sekarang. Bank chart ini nilainya ada di sebelah debit 60.700. Maka di buku besar kita cari akun bank chart ya. Nah, ini adalah akun bank chart ya. Akun bank chart ini nilainya ada di sebelah debit. Kita pindahkan nilainya di sebelah debit juga ya. Jadi caranya kita buat di sini tanggal 31. Kemudian deskripsinya diisi dengan AE. Referensinya diisi dengan 1. Nilainya ada di debit. Kita pindahkan di debit. Ya. Kemudian untuk balance-nya, awal ada saldo debit 607.500.000. Kemudian ada dari data penyesuaian di debit lagi 60.700. Sehingga nilai balance-nya ini jadi ditambah, ya. Nilainya menjadi 668.200. Kalau sudah, maka kolom referensi yang ada di jurnal penyesuaian ini kita isi dengan kode akun bank chart, ya. 91001 kita tulis di sini 91001. Berikutnya kita akan memindahkan interest revenue di sebelah kredit nilainya 1.401.700. Kita cari akun interest revenue ya. Nah, ini adalah akun interest revenue. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya diisi dengan AE, referensinya dibuat 1. Nilainya ada di kredit 1.401.700 ya. Kita pindahkan di kredit. Nah, untuk balance-nya awalnya ada saldo kredit 13.365.000. Kemudian dari data penyesuaian ada di kredit lagi 1.401.700. Berarti dia ditambah. Ya, nilainya menjadi 14.766.700. Kemudian untuk referensi yang ada di jurnal penyesuaian ini kita isi dengan nomor akun interest revenue 81101. Kita tulis di sini. Yang menandakan bahwa akun ini sudah kita posting nilainya ke dalam buku besar interest revenue, ya. Berikutnya ada supply expense. Ya, supply expense ini ada di sebelah debit. Nah, ini kita posting ke buku besar. Kita cari akun supply expense. Ya, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya diisi dengan AE, referensinya diisi dengan 1, nilainya di sini ada di sebelah debit, maka kita letakkan di debit nilainya 2.443.750. Untuk balance-nya awalnya ada saldo debit, kemudian ada di debit lagi, ya berarti dia ditambah, sehingga nilainya menjadi 15.808.750. Kemudian referensi dari jurnal penyesuaian diisi dengan kode akun ini 61107 ya. Berikutnya ada office supply. Office supply di sini ada di sebelah kredit. Maka kita cari buku besar office supply. Nah, ini adalah buku besar office supply ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AE, referensinya diisi dengan 1, kemudian nilainya letakkan di sebelah kredit karena office supply ini nilainya ada di kredit senilai 2.443.750. Untuk balance-nya
awalnya ada di sebelah debit senilai 3.743.750. Kemudian di data penyesuaian ada di kredit ya, 2.443.750, berarti dikurangi ya. Nilainya menjadi 1.300.000. Dan sekali lagi ingat, di referensi yang di jurnal penyesuaian diisi dengan kode akun Opli Supply 11302. Ya, jadi semua data dari jurnal penyesuaian ini ingat kita posting semua datanya ke dalam buku besar. Ya, sampai dengan akun prepaid Fed ini semua dipindahkan, ya. Jadi anggap aja nih misalnya sudah saya posting semua, berikut saya akan membuat postingan yang terakhir ya untuk Fed out dan Fed in-nya ya. Jadi caranya yang pertama ini kita membutuhkan akun Fed out ya. Kita cari akun Fed out. Nah, ini akun Fed out. Ya, kita lihat di sini akun Fed out ada di sebelah debit. Maka cara pembuatannya ini adalah akun Fed out-nya. Kita buat tanggal 31, kemudian deskripsinya diisi dengan AE, referensinya diisi dengan halaman 1, nilai Fed out ada di debit, maka letakkan di sini di debit. Ya, sehingga untuk saldonya atau balance-nya awalnya ada di kredit 71.706.250. Kemudian ada di debit ya, di penyesuaiannya. Dengan nilai yang sama, berarti sekarang saldonya menjadi 0. Kalau sudah, Fed out-nya dikasih kode akun ini 21204. Ya. Berikutnya Fed in. Nah, ini adalah buku besar Fed in ya. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya AE. Referensinya diisi dengan 1. Kemudian nilainya letakkan di kredit senilai 54.774.850. Awal balance-nya ada di debit 54.774.850. Kemudian ada di kredit dengan nilai yang sama. Berarti sekarang saldonya menjadi 0. Ya, karena debit ketemu kredit harus dikurangi. Ya. Dan referensinya diisi dengan kode akun ini 11401. Kita pindahkan di sini. Dan terakhir di sini yang saya jelaskan, posting prepaid Fed ada di sebelah kredit 16.931.000. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 31, deskripsinya diisi dengan AE, kemudian referensinya diisi dengan 1, nilainya letakkan di kredit ya senilai 16.931.400. Sehingga saldonya menjadi debit ketemu kredit berarti dikurangi ya, nilainya menjadi 723.974.850. Ya. Referensi di jurnal penyesuaian diisi dengan 11402. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran saya tentang jurnal penyesuaian dan cara postingnya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.